Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi, Pak. Oke, terima kasih anak-anakku karena sudah bergabung kembali lagi di ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Meskipun di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Dianto, silakan baca doa, pemimpin doanya terlebih dahulu. Ajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pada hari ini Bapak sedikit memberikan sebuah motivasi buat kalian bahwasanya ada alumnus kita, alumnus dari multimedia yang sudah bekerja. Bapak akan mencoba mereview materi yang sudah atau yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya, yaitu tentang tipografi. Ada yang masih Untuk materi tipografi yang kemarin yang saya pahami yaitu bagaimana kita mengolah Mendesain huruf sehingga lebih bagus dan mudah untuk dibaca. kalian bisa mengintegrasikan atau menggabungkan fitur dalam mengolah gambar dan teks berbasis vektor. Ada beberapa, yang pertama yaitu adalah evaluasi. Nanti untuk soal Bapak sudah serahkan ke kalian yaitu lewat classroom. Juga evaluasinya sudah Bapak serahkan untuk penilaian pengetahuannya. Untuk absensi silakan isi di classroom. Bapak sudah buatkan formnya. Lakukan pengamatan 2 gambar di bawah ini. Setelah itu lakukan analisis. Untuk gambar 1 itu adalah menggambarkan tentang teks dalam banyak gambar. Materi yang akan kita bahas lebih dalam lagi yaitu kaitan dengan materi menggabungkan gambar dan teks. Yang mau menjawab apa itu gambar berbasis vektor atau teks berbasis vektor, atau mungkin penggabungannya antara gambar dan teks berbasis vektor itu apa? Silakan, barangkali ada yang mau jawab. gambar atau teks yang berbasis vektor adalah gambar yang tidak bergantung dengan pada resolusi. Tidak tergantung kepada resolusi. Bapak catat ya, resolusi. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Gambar dan teks berbasis vektor adalah gambar yang diperbesar maupun dikecil. Gambar yang ketika diperbesar ataupun diperkecil, gambarnya tetap. Itu lebih luas lagi ya. Kalau Pina langsung menjurus kepada bahwa itu adalah ke resolusi. Kalau Eva lebih detail lagi. Jadi ketika ada proses pembesaran ataupun pengecilan dalam sebuah gambar, itu resolusinya tetap ya. Jadi itulah gambaran singkatnya. Bahasa sederhananya, gambar vektor itu adalah merupakan gambar yang tidak tergantung atau bergantung pada resolusi. Betul tadi ya apa yang disampaikan oleh Vina dan Eva. Sehingga ketika kita melakukan pembesaran ataupun pengecilan, gambar tetap mempunyai kualitas yang sama tanpa kehilangan detail dan ketajamannya. Jadi itulah salah satu kelebihan dari gambar vektor. Bapak sedikit menambahkan materinya beda lagi dengan gambar bitmap. Ya, gambar bitmap itu gambar raster yang kebalikannya. Ketika diperbesar atau diperkecil itu akan memiliki efek ngeblur kah, ya, kurang jelas akhirnya berakibatnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke ekstensi pada gambar vektor. Ekstensi itu adalah disebut juga penanda format sebuah file. Ada yang tahu nggak format file dari Word itu apa? File ekstensi disebut juga penanda format sebuah file. Maksudnya sebuah kode yang memberitahu bahwa sebuah file itu formatnya A atau B. Bisa juga kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu merupakan identitas diri kita, ya.
Contoh misalkan dari apa? Dari tubuh kita. Misal, ini orangnya tinggi, kulitnya sawo. Nah, yang lain apa? Gitu ya. Contoh misalkan siapa nih di sini? Contoh Pina ya. Pina orangnya berkacamata. Nah, itu identitas yang menandakan bahwa si Pina itu seperti ini. Ya. Ekstensi yang sering kita jumpa itu berupa titik docs. Nah, ini biasanya dipakai untuk Word ya. MP3 itu untuk format. Ada yang tahu itu MP3 itu untuk apa? Untuk lagu, Pak. Untuk lagu, bagus ya. MP4 atau biasa kita lebih menyebutnya itu MP4. Itu untuk apa? Itu untuk video. Untuk video, bagus. Itu kalian udah tahu ya, hanya mungkin ya bahasanya saja yang kurang familiar. Kalau yang JPG, Format foto. format foto. Nah, ini Bapak ingin mengajak kalian sedikit bermain lah ya, bermain ke apa yang Bapak tampilkan nih. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini nih, yaitu materi tentang menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor atau pada gambar vektor. Nah, ini gambar yang pertama, ini gambar apa? Yang Bapak tunjuk apa? Gambar apa? Sayur, Pak. Sayur apa? Sayur asem. Pinter, bagus ya. Nah, kenapa Bapak mencontohkan sayur asem? Pacemej, buang sampah di tempat sampah ya. Nah, itu kan teks. Itu silakan Bapak tugaskan kalian untuk mencari informasi yang sesuai atau yang relevan dengan materi yang sekarang kita bahas ini, yaitu menggabungkan gambar dan teks. Putri ditutup nih, takut kelihatan nggak melakukan aktivitas. Oke, dibuka, bagus. Silvina juga ditutup. Jadi pengertian grafik vektor di mana gambar dibentuk dari kombinasi titik dan garis, di mana kombinasi ini dilakukan melalui proses rumus matematika. Oh iya, bagus ya. Wah, itu sangat bagus sekali buat Dianto ya. Nanti barangkali Bapak punya reward lebih lah buat Dianto ya. Karena sangat cepat menangkap apa yang Bapak tugaskan. Buka LKPD-nya. Ya. Silakan kalian amati, kalian analisis kaitan dengan tadi dua gambar yang ada di LKPD. Ada, Pak. Ada apa ya? Lebih banyak isinya tentang tutorial, Pak. Kata kunci atau kata yang pas untuk mencari informasi kaitannya dengan penggabungan gambar dan teks. Kalau menurut saya dapat memilah tutorial yang bisa lebih dipahami. Kalau saya memilih kata-kata yang pas untuk mencari informasi kaitan dengan menggunakan gambar dan teks. Audionya kurang ini Pak, kurang jelas Pak, bisa dikoreksi sedikit Pak. Dari analisis gambar 2, warna teks tajam dengan latar belakang, kontras yang tinggi membuat teks mudah dibaca, kombinasi warna yang tepat antara teks dan background, kontras kan bagian mana dari desain Anda yang paling penting. Kesimpulannya, hasil gambar yang dibuat menggunakan CorelDRAW adalah gambar vektor. Untuk menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor di CorelDRAW membutuhkan beberapa tool. Antara lain, 1. Text tool berfungsi untuk membuat tulisan atau teks. Yang kedua, interactive fill tool berfungsi memberi warna gradasi. Yang ketiga, shape tool berfungsi untuk mengedit objek kurva atau garis. Yang keempat, rectangle tool
berfungsi untuk membuat segi empat. Yang kelima, artistic media tool berfungsi untuk membuat garis kaligrafi. Oke. Terima kasih. Di Google Class silahkan kalian buka soalnya. Evaluasi itu ada filenya namanya evaluasi, silakan kalian buka evaluasinya. Silakan kalian nanti isi atau kerjakan evaluasi tersebut sebagai bahan nilai pengetahuan kalian. Tadi sudah di awal Bapak sudah sampaikan bahwa nilai pengetahuannya yaitu adalah dari hasil evaluasi. Ya. LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi dan juga sudah dipresentasikan, silakan nanti kalian kumpulkan ya. Kumpulkan atau kirimkan saja ke WA grup kita, ke grup kelas kita ya, agar Bapak bisa mengetahui. Teknik tersebut antara lain memperhatikan kontras warna antara teks dan gambar background, dan memilih gambar yang menyediakan ruang teks. Saya, Pak. Ya, Rini mengangkat tangan. Silakan, Rin. Apa? Yang nomor kedua, menerapkan berbagai pilihan gradasi warna. Smart Fill Tool memungkinkan Anda membuat objek dari area tertutup dan kemudian menerapkan isi untuk objek tersebut. Nah, menggabungkan gambar dan teks itu tidak terlepas dari yang namanya warna, tidak terlepas dari yang namanya background, tidak juga terlepas dari yang namanya teks. Kalian bisa mengembangkannya lebih luas lagi. Contoh misalkan pemberian efek, ya. Pemberian apa lagi? Pemberian transparansi. Itu bisa kalian kembangkan ya. Karena di toolbar itu ada beberapa pilihan-pilihan, bukan hanya fill, bukan hanya rectangle, bukan hanya text tool aja. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang memberikan efek pada gambar vektor. Nah, tadi Bapak sedikit sampaikan bahwa kita akan memberikan gambar efek dan memberikan efek terhadap gambar vektor ya. Efek transparan, efek Bezier, efek apa itu nanti kita bahas ya. Nanti Bapak akan sampaikan materinya, silakan kalian baca-baca, silakan kalian gali lagi informasi, tidak hanya yang Bapak sampaikan, silakan kalian buka-buka internet kaitan dengan memberikan efek gambar pada vektor ya. Pada gambar vektor, memberikan efek pada gambar vektor. Silakan kalian cari lagi ya bahan-bahan materinya. Oke. Terima kasih untuk anak-anakku. Bapak cukupkan sekian saja ya pada materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Meskipun kita di siang hari menjelang sore, tapi tidak mengurangi rasa kebahagiaan kita karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar ya. Meskipun ya kita belajarnya di rumah ya. Oke, tetap lagi sekali lagi jangan lupa sholat, sayangi diri sendiri, hormati orang tua agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Ya, silakan untuk mengakhiri kegiatan kita tutup dengan doa. Silakan Dianto, bacakan doanya, doa untuk kita pulang. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.